Mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini, karena dengan kalian subscribe akan membuat saya lebih termotivasi untuk mengupload video, dan jangan lupa aktifin notifikasinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya tim belajar? Semoga tetap semangat untuk belajar ya. Oke, karena minggu lalu kita sudah bahas tentang jurnal umum, hari ini kita lanjut ke materi tentang membuat buku besar. Oke, jadi siklusnya itu tentang membuat buku besar. Nah, kali ini kita pelajarin dulu konsep dari si buku besarnya. Oke? Jadi, buku besar itu nama lainnya itu ledger. Atau istilah lainnya itu ledger ya. Itu maksudnya sistem pencatatan dari keuangan yang ada di suatu perusahaan yang memisahkan antara sisi debit dan kredit yang menggabungkan nama di setiap akun. Misal, di jurnal umum itu kan gabungan semuanya, mulai dari kas, modal, utang, pendapatan, sampai beban. Nah, di buku besar ini dikelompokkan berdasarkan namanya. Misal, kolom untuk buku besar bagian kas. Nah, jadi semua yang kas itu digabungkan dalam satu kolom. Nah, untuk akuntansi itu kan enaknya kita bisa tahu pencatatan kita itu benar atau salah dari hasil balance-nya. Nah, untuk memvalidasi buku besar itu melalui neraca saldo atau siklus sesudah atau pencatatan setelah pembuatan buku besar. Oke, sekarang kita lanjut ke syarat untuk membuat buku besar. Jadi ada 4 syarat, supaya mudah ngingetnya kakak buat istilah gini. Apabila debit bertemu dengan debit, maka hasilnya nanti ditambah. Apabila debit ketemu sama kredit, hasilnya itu dikurang. Apabila kredit ketemu dengan debit, hasilnya dikurang. Dan apabila kredit ketemu sama kredit, hasilnya ditambah. Dalam artian di sini, jika dia bertemu dengan yang sama, dia ditambah. Dan kalau dia bertemu dengan yang berbeda, maka dia dikurang. Maksudnya itu apa, Kak? Maksudnya kita lanjut ke format, supaya lebih mudah menjelaskannya ya. Jadi format yang dipakai ini format bersaldo. Jadi di sini ada kolom tanggal, keterangan. Keterangan ini maksudnya itu transaksinya apa. Terus datanya itu atau uangnya itu dicatat di debit atau di kredit. Nah, nanti bagian saldo mengikuti bagian yang di depannya. Misal, tanggal 1 itu ada transaksi kas. Kalau transaksi kas untuk menambah uang kas, nah masuklah ke debit. Maka bagian saldo yang awal itu kita tulis juga di debit atau mengikuti apa yang ada di depannya untuk tanggal pertama. Nah, kemudian di tanggal kedua, misal tanggal kedua itu melakukan pembelian peralatan misal. Nah, kalau kita beli peralatan secara tunai, maka uang kasnya berkurang sehingga kas nanti ditulis di bagian kredit. Dengan arti, kan saldo tadi yang tanggal 1 berisi di debit. Kemudian yang tanggal 2 berisi di kredit. Artinya debit ketemu kredit itu tadi dikurang konsepnya, sehingga hasil dari tanggal 1 tadi, misal 1 juta, dikurangi dengan pembelian peralatan tadi 100.000, maka sisa 900.000. Nah, 900.000-nya itu kita tulis di sisi debit, karena debit yang tanggal 1 itu masih ada nominalnya 900.000 gitu. Pun untuk yang kredit ketemu kredit, debit ketemu kredit, atau debit ketemu debit. Bisa? Oke. Nah, ini ada fungsi dari buku besar. Fungsinya itu ada 4. Yang pertama, itu untuk proses pencatatan data-data transaksi keuangan yang ada dalam satu periode. Nah, jadi pencatatannya itu dilakukan terus-menerus. Jadi pencatatannya tertata rapi. Fungsi yang kedua, itu untuk klasifikasi pencatatan berdasarkan kode referensi, supaya kita itu mudah untuk melihat penggolongan akunnya, jadi direferensiin atau dikelompokkan sesuai dengan nomornya. Yang ketiga, itu untuk bukti atau ngecek kalau data yang terkumpul dari awal sampai sekarang itu sudah lengkap atau sudah valid. Dan yang keempat atau fungsi yang terakhir, itu untuk pembaruan data, sehingga data yang dikumpulkan itu ada arsipnya dan tercatat dengan rapi. Nah, ini ada pembuatan buku besar. Jadi data buat buku besar itu diambil dari jurnal umum. Nah, ini jurnal umum yang kita buat waktu itu di video sebelumnya.
Kalau teman-teman yang belum bisa membuat jurnal umum, silakan kembali cek video sebelum ini ya. Nah, untuk pemindahan jurnal umum ke buku besar itu nanti akan dibahas di video part 2. Oke, jadi video part ini hanya membahas konsep dari buku besar. Oke, mudah kan tentang buku besar? Oke, kalau gitu terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat untuk teman-teman dan semoga lebih semangat lagi untuk belajar akuntansinya. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung tanyakan ke Instagram @belajarakuntansi_u1 atau @belajarekonomi_u dan jangan lupa di follow ya. Terima kasih. Jangan lupa juga untuk subscribe. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.